Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat podcast yang bertema visualisasi bangsa. Dengan anggota saya Restiana Ratnawati dari Kansar Ternate, lalu ada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mufti Kulikiromi dari Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan kelas B Ternate dan saya sebagai co-host. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf dari Biro Hukum dan Kerjasama Kantor Pusat. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gabriela Eva Tombol, saya dari kantor SAR Ternate. Terima kasih. Baik, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Mari kita lanjut saja ke podcastnya. Halo teman-teman, balik lagi sama kelompok 2, podcast yang gak cuma ngobrol tapi bikin kita semangat. Saya Resti, ditemani co-host favorit saya, Romi. Dan saya Romi, dan akan kedatangan partner yang akan membedah habis soal visualisasi bangsa. Ada Mas Yusuf dan ada Gaby. Halo semua, selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Mungkin kali ini saya akan berbagi dari sudut pandang budaya dan keberagaman. Halo juga, kembali lagi juga ada Gaby di sini. Aku akan bakalan kasih kalian sudut pandangan tentang bagaimana sih Indonesia dilihat di kancah global. Oke, kita mulai dari Bang Yusuf. Menurut Bang Yusuf, visualisasi bangsa yang menggugah itu seperti apa sih? Apa harus upload foto Bali melulu atau bagaimana? Enggak lah, nggak harus. Bali itu memang luar biasa ya. Tapi visualisasi bangsa itu adalah aura positif yang kita pancarkan sebagai orang Indonesia. Misal nih, saat kita di luar negeri, kita menunjukkan rasa sopan santun, menghargai orang lain, dan bangga bilang bahwa saya dari Indonesia. Itu visualisasi yang tulus. Sikap itu yang kita bisa utarakan dan kita bisa menjadi duta Indonesia. Begitu. Kalau aku setuju banget, kalau dari sisi produk, visualisasi bangsa itu saat aku lebih percaya diri pakai sneaker buatan Bandung daripada merek impor. Meskipun harganya sama, itu memberikan sinyal ke dunia Indonesia punya kualitas jempolan. Nah, kalau aku fokusnya ke dampak di luar negeri. Contohnya, desainer kita yang diapresiasi di event fashion Eropa. Itu nggak perlu banyak kata, prestasi itu visualisasi paling kuat. Ya, betul. Prestasi itu adalah visualisasi yang paling kuat. Catat itu. Berarti rasa bangga itu nggak cuma soal yang wah, tapi soal mutu dan akhlak. Oke teman-teman, kita berbagi pengalaman nih yang bikin kita merasa luar biasa, keren banget jadi Indonesia. Siapa dulu tuh? Aku boleh. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ikut festival budaya nih, melihat gimana tarian saman atau juga tarian reog di situ itu membuat orang terdiam dan sangat ingin tahu tentang Indonesia. Mereka nggak cuma ingin melihat gerakannya, tapi mereka juga tertarik dengan filosofi di baliknya. Kita punya kekayaan batin yang nggak dimiliki negara lain. Itu yang bikin kita hangat. Aku tuh pergi ke luar negeri. Ada fans sepak bola yang ngajak aku ngobrol, dan dia tiba-tiba menyebut Pulau Komodo. Mereka itu mencari tahu tentang nature kita. Mereka lihat Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Kita nggak cuma negara
kita harta tak ternilai di dunia. Wow, harta yang tak ternilai. Kalau aku lihat di media sosial, aku menemukan banyak anak muda daerah yang membuat konten edukasi tentang pertanian atau perikanan dengan visualisasi yang canggih. Nggak perlu studio yang mahal, tapi memberikan impact atau insight kalau Indonesia itu mandiri. Mereka memvisualisasikan kemandirian. Kalau aku sih Res paling bangga sama kuliner. Jelas, aku pernah berpergian dan bertemu orang-orang yang mengantri di restoran Indonesia cuma untuk rendang. Mereka bilang nih ini comfort food terbaik di dunia. Gak ada masakan lain yang sekompleks rasa makanan kita. Rendang itu diplomat rasa Indonesia. Oke, sekarang kita kasih tantangan ke pendengar kita. Gimana caranya mereka bisa jadi duta visualisasi tapi tidak terkesan menggurui begitu? Aku punya ide buat gamers di Indonesia. Kalau bisa ya, unsurname mereka itu ada nuansa di Indonesia atau pakai avatar yang unsur batik atau pahlawan. Itu bisa memicu pertanyaan tahu. Nggak perlu ribet kampanye, cuman bangun citra diri saja. Buat yang suka fashion, ayo beli produk dalam negeri. Coba padu-padankan kain tenun atau lurik dengan outfit modern. Unggah fotonya, bikin hashtag tenun keren lokal atau bangga produk Indonesia kita ciptakan tren sendiri. Buat yang suka nulis nih kayak aku, coba nih lawan pandangan negatif tentang Indonesia. Kalau ada berita kurang baik, jangan ikut-ikutan memperburuk. Fokus ke solusi, tunjukkan bahwa kita itu bangsa yang optimis, bukan cuma bangsa yang mengeluh. Kritik boleh, tapi harus diiringi cinta pada perbaikan. Sungguh obrolan yang luar biasa. Jadi intinya visualisasi bangsa itu ada di setiap keputusan kecil yang kita ambil sehari-hari, dari apa yang kita pakai, apa yang kita makan, sampai gimana cara kita bertutur kata. Teman-teman, bangga itu gak perlu menunggu jadi juara dunia. Cukup jadi versi terbaik diri kamu dan tunjukkan nilai-nilai Indonesia yang hebat di dalamnya. Semoga obrolan kita ini gak cuma didengar, tapi juga menginspirasi aksi-aksi nyata selanjutnya. Yuk, kita visualisasikan Indonesia yang keren, bermartabat, dan beradab. Setuju. Bangga berbangsa itu semangat yang harus kita nyalakan setiap hari. Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih banyak untuk Abang Yusuf, terus ada Gaby sama Romi. Jangan lupa ya share podcast ini. Kita bisa menjelaskan juga visualisasi itu tentang kekayaan alam Indonesia, bukan hanya potret kehidupan, tetapi juga panggilan kita untuk menjaga alam sekitar kita. Saya Resti. Afiknam Jagat Samagram. We are family.